warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan coba bahas latihan soal UTBK materi Soshum, mata pelajaran UK Ekonomi. Sebelum kita bahas soal satu persatu, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar memudahkan kami untuk membuat konten-konten pembahasan soal UTBK lebih dalam lagi. Jangan lupa di subscribe ya guys. Oke, lanjut ke soal nomor 1. Berdasarkan pengertian ilmu ekonomi, kemakmuran akan tercapai apabila anak-anakku sekalian, masalah ekonomi adalah tidak jauh-jauh dengan yang namanya kelangkaan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Jadi kemakmuran akan tercapai apabila terdapat keseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Berikut merupakan masalah dasar dari ekonomi makro setiap masyarakat yang bukan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, kita telah mempelajari, kita sama-sama ketahui bahwa masalah ekonomi itu ada dua. Ada ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah masalah ekonomi mikro adalah masalah yang dihadapi, yang dimana dampaknya tidak berdampak kepada masyarakat secara umum. Jadi hanya bersifat sebagai intern saja. Jadi yang dibahas dalam masalah ekonomi mikro adalah yang berkaitan dengan intern perusahaan. Berarti kalau pendapatan nasional ini sudah jelas ini merupakan ekonomi makro ya. Pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada seluruh masyarakat, inflasi juga, pengangguran juga. Berarti jawabannya yang hanya berpengaruh kepada intern perusahaan adalah alokasi sumber daya perusahaan. Soal nomor 3. Pada saat harga barang 10.000, jumlah yang diminta adalah 800 unit. Apabila harga naik menjadi sebesar 20%, jumlah yang diminta turun menjadi 560 unit. Bagaimanakah sifat permintaan dari barang tersebut? Nah, ini akan kita bahas, akan diselesaikan dengan rumus elastisitas permintaan. Diketahui P atau harga yang mula-mula adalah 10.000, kemudian jumlah permintaan awal 800 unit, kemudian harga naik P atau P2 naik 20% menjadi 12.000, Q2-nya turun menjadi 560 unit. Nah, dalam mencari elastisitas, rumusnya adalah E sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q, di mana delta adalah perubahan jumlah barang yang diminta dibagi perubahan jumlah harga dikalikan harga awal dan dibagi dengan jumlah permintaan awal. Perubahan permintaan dari 800 ke 560 turun menjadi sebesar 240 unit. Maka berarti 240 delta-nya. Kemudian harga dari 10.000 meningkat
menjadi 12.000, berarti delta P-nya adalah 2.000. Dikalikan harga awal 10.000 per Q awalnya 800, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1,5. Sama dengan 1,5, berarti dia lebih dari 1 ya. Berarti dia sifatnya adalah elastis. Kenapa? Karena E-nya lebih dari 1. Lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah karakteristik dari pasar persaingan monopolistik. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki karakter antara lain jumlah penjualnya banyak. Jadi hampir sama dengan pasar persaingan sempurna ya, penjualnya banyak. Kemudian sama seperti pasar persaingan sempurna juga, relatif mudah untuk keluar masuk industri kapan aja bisa. Nah, perbedaannya satu, yaitu dari harga dari barangnya. Sama-sama menghasilkan barang yang bersifat homogen, tetapi dalam pasar monopolistik barangnya itu terdiferensiasi. Jadi walaupun homogen tetapi dapat dibedakan. Contoh, misalnya pasar sampo. Nah, sampo yang kita ketahui kan ada yang sampo untuk anti ketombe, sampo untuk rambut rontok, sampo untuk rambut berminyak, sampo untuk rambut normal, sampo untuk menumbuhkan rambut dan sebagainya. Jadi sama-sama sampo tetapi jenisnya berbeda. Jadi kira-kira dari pernyataan yang benar adalah nomor 4 saja yang D. Kalau nomor 1 itu perusahaan sedikit, itu pasar monopoli ya, bukan monopolistik. Lanjut ke soal nomor 5. Laju pertumbuhan ekonomi atau economic growth dihitung berdasarkan angka atau data. Nah, laju pertumbuhan ekonomi, kalau kita mau buat rumusnya adalah ini. Kalau kita hitung, rumusnya adalah GNP N dikurang GNPO dibagi GNPO dikalikan 100%. Apa itu GNPO? GNPN berarti GNPN atau PDB atau PNB, produk nasional bruto, yang akan dihitung. Itu adalah yang akan dihitung tahun ini. Kemudian dikurangi dengan GNP atau PNB tahun sebelumnya dibagi dengan GNP atau PNB tahun sebelumnya. Berarti dalam hal ini kita memerlukan minimal 2 tahun yang berurutan. Kalau tahunnya tidak berurutan, kita tidak bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi yang real ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang A ya jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 6. Situasi yang menggambarkan terjadinya inflasi adalah, anak-anakku sekalian, inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadinya kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau cuma 1 hari atau 2 hari itu bukan termasuk inflasi. Misalkan harga cabai naik karena mau mendekati lebaran,
Nah, itu nggak bisa dikatakan inflasi karena habis lebaran harganya normal lagi. Nah, biasanya kalau inflasi kenaikannya itu dia akan merembet ke harga barang yang lain. Nah, itu bisa dikatakan inflasi. Jadi kalau kita bahas yang A, kira-kira inflasi bukan? Nah, ini tidak, karena kenaikan harga garam. Ya, garam itu juga bukan kebutuhan pokok, karena garam itu memiliki sifat inelastis sempurna. Jadi mau harga garam itu naik, harga garam itu turun, itu nggak pengaruh, karena kita nggak konsumsi garam, kita makanya sedikit. Kemungkinan yang B, peningkatan harga bahan pokok dan produk industri wilayah Indonesia selama 1 hari. Nah, ini tidak juga, karena itu bukan inflasi, itu hanya kenaikan sesaat saja. Peningkatan harga bahan pokok dan produk industri Jawa Barat selama 1 bulan. Nah, ini yang bisa berpotensi inflasi. Oke ya. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini data keuangan PDAJ. Yang ditanyakan adalah nilai retur pembelian. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan rumus HPP atau harga pokok penjualan. Di mana rumusnya adalah persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Pembelian bersih adalah pembelian ditambah beban angkut dikurangi retur dan dikurangi potongan. Nah, ini saya buat dalam ribuan rupiah agar kalian tidak bingung. Ya. HPP diketahui adalah 1.550.000 HPP-nya. Ya, 1.550.000. Kemudian persediaan awalnya 1.250.000, pembeliannya 1.500.000 dan beban angkutnya 150, sehingga hasilnya adalah 2.900.000. Ya. Kemudian dikurangi dengan retur pembelian masih N yang akan ditanyakan, ini N-nya. Potongan pembelian 200.000, persediaan akhirnya 900.000, berarti dapat hasilnya 100.100.000. Sehingga 1.550.000 sama dengan 1.800.000 dikurangin N, dari ini dikurangi 100 ya. Nah, N-nya atau returnya berapa? Retur adalah 1.800.000 dikurangi dengan 1.550.000 sama dengan 250.000. Jadi nilai returnya adalah 250.000. Oke ya. Nomor 8. Apabila angka marginal propensity to consume 0,6, besarnya konsumsi minimum 120, maka sebelum kita masuk ke sini, kita mesti tahu itu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu apa? C sama dengan A plus BY. Nah, di mana A ini adalah konsumsi minimum. Konsumsi minimum ya, ini 120. Sedangkan B, nah B ini yang MPC 0,6. Apa itu MPC? MPC adalah tingkat kecenderungan seseorang untuk melakukan konsumsi, atau tingkat kecenderungan suatu negara untuk melakukan tindakan konsumsi. Nah, soal ini juga kita bisa tarik kesimpulan, berarti kita diharuskan menghitung berapa pendapatan nasional break even. Ya, pendapatan nasional break even itu rumusnya adalah Y sama dengan C.
Y sama dengan C, dimana C nya ada 120 tambah 0,60 Y. Berarti ini kita asosiasikan, ini pindah ke sebelah kanan, kiri maaf. Berarti Y dikurangi 0,60 Y sama dengan 120. 0,40 Y sama dengan 120, berarti Y nya adalah 120 dibagi 0,40 sama dengan 300. Berarti kesimpulannya adalah pendapatan nasional break even adalah 300. Ini jawaban yang soal yang nomor 8. Nomor 9. Yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja apa sih? Angkatan kerja adalah setiap individu yang berusia 15 sampai 60 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini dikata ada bukan angkatan kerja. Berarti orang yang usianya usia angkatan kerja tetapi karena alasan tertentu dia tidak bekerja. Contohnya apa? Pelajar, mahasiswa. Itu kan usianya kan usia-usia kerja tapi dia nggak bekerja. Kemudian ibu rumah tangga yang tidak boleh bekerja oleh suaminya. Kemudian orang yang mengalami kecelakaan fisik yang membuat dia misalkan tidak bisa bergerak secara bebas. Ya. Berarti dari soal ini yang bukan angkatan kerja siapa? Yang pertama adalah Rudi. Kenapa dia artis tapi dia cuti di Katisa untuk kuliah? Berarti dia bukan angkatan kerja. Nomor 2, ini betul ya, ini merupakan angkatan kerja. Kemudian yang nomor 3, nah Pak Arif mengalami kecelakaan. Dia sedang usia kerja tapi dia kecelakaan sehingga dia tidak lagi bekerja sebagai kepala keamanan. Berarti ini ya, ini masuk. 1 masuk, 3 masuk. 4 sudah pasti bukan. Ya, sudah pasti bukan. Ini merupakan angkatan kerja. Dan nomor 5, ibu cantik, ibu rumah tangga nih, ibu rumah tangga. Berarti jawabannya adalah Rudi, Pak Arif, dan Ibu Cantik. Berarti jawabannya yang E. Soal nomor 10. Nah, ini adalah kurva budget line. Ini ada permintaan bakso, ada permintaan soto. Nah, di sini kita lihat ada pergerakan kurva. Anggaplah ini misalkan Q1, ini Q2. Berarti ada peningkatan nih. Ada peningkatan jumlah permintaan. Ingat kembali ke hukum permintaan. Apabila jumlah permintaannya meningkat, harganya gimana? Harganya pasti turun, ceteris paribus. Berarti jawaban yang benar adalah budget line mengalami rotasi karena harga soto turun, ceteris paribus. Jawabannya yang C. Ya. Soal nomor 11. Tarif pemungutan pajak dengan menggunakan persentase yang tetap berapapun jumlahnya sebagai dasar pengenaan pajak disebut dengan tarif proporsional ya. Tarif proporsional. Ini dia tidak melihat berapa penghasilannya, berapa ininya gitu. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah di sini pengenaan tarif PBB, pajak pembinaan bangunan sebesar 0,5%. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia tanahnya lebar, tanahnya luas, tanahnya sempit, tetap dikenakan 0,5%. Itu tarif proporsional. Kalau tarif degresif itu berarti tarifnya itu berubah semakin turun semakin kecil apabila penghasilannya meningkat. Itu degresif.
Kalau progresif kebalikannya. Tarif pajak meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Ya. Tarif tetap, jumlah tarifnya adalah tetap, tidak berubah. Oke. Nah, berarti nomor 11 jawabannya adalah yang proporsional. Nomor 12, manfaat pasar modal bagi emiten. Apa sih emiten? Adalah pihak yang bertanggung jawab menawarkan saham dari investor ke pasar modal. Nah, berarti kira-kira manfaat pasar modal apa kalau udah ada emiten? Nah, investor baru akan mendapatkan bantuan sehingga dia mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari bank. Gak perlu lagi, ya. Berarti mengurangi ketergantungan sektor perbankan. Betul ya? Betul. Membawa dividen. Nah, kalau emiten enggak. Kalau dividen itu bagi pemilik saham. Cuma dana yang dihimpun dapat berjumlah besar. Betul ya? Betul. Mendapat capital gain. Nah, capital gain juga bagi pemilik, bukan bagi emiten. Ini salah. Berarti jawabannya utama adalah 1 dan 3 yang C. 13. Peranan BUMN dalam kegiatan ekonomi. BUMN apa sih? BUMN badan usaha milik negara yang memiliki peran mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya. Jadi BUMN itu merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya tidak mencari laba yang utamanya, ya. Walaupun sekarang ada juga, tapi tidak menjadikan tujuan utamanya. Ya. Berarti yang BUMN adalah satu, dia mengelola cabang-cabang produksi penting bagi masyarakat, betul ya? Ini betul. Membantu penerimaan pemerintah untuk membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Betul ya? Betul. Sumber penghasilan untuk mengisi kas negara. Betul atau tidak? Sumber penghasilan mengisi kas negara. Betul ya? Betul. Membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran pajak itu bukan peran BUMN. Nah, kemudian sebagai partner kita pemerintah dalam menggunakan SIA. Kira-kira betul nggak? Tidak ya? Tidak. Dalam kegiatan ekonomi yang terdiri oleh pihak dan pihak koperasi. Betul ya? Betul. Jawabannya 1, 3, dan 5. Ini jawabannya yang ketiga. Lanjut ke soal nomor 14. Pada saat ini sistem dan alat pembayaran yang sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga transaksi dalam jumlah besar dapat dilakukan seketika tanpa harus memakai uang tunai, cashless ya. Pada saat ini pemerintah Bank Indonesia telah menciptakan sistem pembayaran atau transfer dana elektronik yang penyelesaiannya setiap transaksi dilakukan dalam waktu seketika. Nah, ini dikenakan oleh sistem apa? Sistem BI Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. BIRTGS. Real time. Jadi BIRTGS itu adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah
yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Oke, terakhir nomor 15. Pada kertas kerja kolom neraca besarnya debit adalah 400.000 dan sisi kredit adalah 300.000. Jika modal akhir diketahui sebesar 100.000 dan kewajibannya 200.000, berarti kan di sini jumlah kreditnya adalah 300.000. Nah, sedangkan di sini di debitnya adalah 400. Berarti ada selisih berapa? Selisih 100. Nah, itu di mana diletakkannya? Diletakkannya adalah di posisi debit 100-nya. Tapi dikurungin karena artinya adalah dia itu mengurangi modal. Ya berarti price-nya adalah 400.000 dikurangi 300.000, hasilnya adalah 100.000. Oke anak-anakku, cukup sekian untuk materi UTBK paket pertama. Mudah-mudahan kalian bisa menyaksikan dan bisa memahami setiap penjelasan yang saya berikan. Jangan lupa sekali lagi untuk aktifkan tombol lonceng dan berikan komen yang sebanyak-banyaknya, like sebanyak-banyaknya, agar kami bisa semangat untuk membuat konten-konten pembahasan soal terbaru. Oke, ciao, auf Wiedersehen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.